Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Fauji dengan NIM 1861201058. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pasar uang dan pasar modal dari Ibu Meta. Dan saya akan mereview salah satu materi yang diberikan oleh Ibu Meta, yaitu bab 11 tentang instrumen pasar modal atau saham. Definisi saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut. Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di sini ada 4 cara untuk pemula nabung atau saham. Yang pertama ada pohon. Artinya menabung saham ibarat menanam pohon. Harus dirawat dengan baik agar suatu saat menjadi pohon yang hebat. Yang kedua ada warna hijau, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Yang ketiga ada batang pohon, menggambarkan kebahagiaan seseorang investor yang disiplin berinvestasi dan merasakan manfaat dari menabung saham. Yang keempat ada warna emas, yaitu melambangkan kesejahteraan atau manfaat menabung saham. Ini dia ada gambar contoh kartu akses KESI bagi investor. Di sini ada keuntungan saham, ada 2, yaitu ada dividen, merupakan perkembangan keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Di sini ada risiko saham. Yang pertama ada capital loss, yang kedua ada risiko likuiditas. Yang pertama, capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua ada risiko likuiditas. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Artinya dari penghasilan penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari penghasilan penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak tersisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Saham dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Yang kedua ada saham preference stock. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang dimiliki fungsi sebagai bukti pemilik suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasanya memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama ada hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua ada hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Yang ketiga ada tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja, lebih dibandingkan
pemegang saham, biasanya seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran dan manajemen akan perusahaan sekuat tenaga untuk membayar ketetapan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, ada tagihan, terdapat aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham, biasanya dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, ada dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasanya. Yang keempat, ada konvertibilitas, dapat ditukarkan menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Materi selanjutnya, analisa teknikal. Ada 4, ada bullish, bearish, support, dan resistance. Yang pertama ada bullish. Berawal dari kata bull yang artinya benteng, maka tidak heran pasti ada logo banteng di setiap bursa efek negara dimanapun. Bullish adalah suatu kondisi di mana saham-saham dengan mengalami tren naik atau menguat. Yang kedua ada bearish. Bearish adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah. Yang ketiga ada support. Support adalah merupakan batas bawah atau range di mana pada titik range harga tersebut akan timbul minat beli dan lebih kuat daripada minat jual. Yang keempat ada resisten, adalah merupakan batas atas range di mana pada titik atau range harga tersebut akan timbul penguatan minat jual yang lebih besar daripada minat beli, yang secara otomatis akan timbul kelebihan penawaran yang akan mengakibatkan turunnya harga di pasar sehingga menghentikan kenaikan harga. Ini ada contoh transaksi saham, bisa dilihat. Sekian dari materi saya tentang instrumen pasar modal atau saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.